Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi semuanya, beserta bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan dan kesehatan bersama. Oke. Sebelum melangkah ke materi, perkenalkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya. Ini nama saya Oktavianto Bangunjaya. Saya di seksi Farmadmin Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dalam materi ini yang ingin kami sampaikan adalah pedoman cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB ya, untuk UMKM. Nah, marilah kita bersama-sama ya, untuk menyimak materi berikut. Oke, untuk dasar hukumnya, ya, dasar yang digunakan adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga sertifikat CPPB BRD. Ruang lingkupnya adalah menjelaskan tentang persyaratan yang harus dipenuhi tentang penanganan bahan pangan di seluruh mata rantai produksi, ya, mulai dari bahan baku sampai dengan produk akhir atau produk yang dihasilkan tadi. Di mana ini berlaku bagi semua industri rumah tangga pangan di Indonesia. Kemudian, selanjutnya adalah definisinya. Cara produksi pangan yang baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar yang pertama adalah aman dulu ya, ini aman, kemudian bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian untuk layak untuk dikonsumsi itu merupakan pangan yang diproduksi dalam kondisi normal dan tidak mengalami kerusakan, berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian, tujuan penerapan CPPOB untuk menghasilkan pangan yang layak, bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen, baik konsumen domestik maupun konsumen internasional. Ya. Dan elemen-elemen dalam CPPOB sebagai berikut. Poin A ya, yang pertama adalah lokasi dan lingkungan produksi. Kemudian poin B, berikut bangunan dan fasilitas yang ada di lokasi produksi. Kemudian poin C, peralatan produksi. Poin D, suplai air atau sarana penyediaan air. Kemudian poin E, fasilitas dan kesehatan higien sanitasinya. Poin F, kesehatan dan higien karyawannya. Kemudian poin G, pemeliharaan dan program higien sanitasinya. Kemudian selanjutnya poin H, penyimpanan ya, dari penyimpanan bahan baku sampai dengan penyimpanan mungkin nanti ada bahan kimia yang digunakan dan sebagainya, bahan pembersih, dan sampai dengan penyimpanan produk akhirnya. Kemudian poin I, pengendalian prosesnya ya, termasuk SOP-nya yang digunakan dalam produksi itu. Kemudian poin J, pelabelan pangan. Poin K, pengawasan oleh penanggung jawab produksi. Poin L, penarikan produk. Kemudian poin M, pencatatan dan dokumentasi. Dan yang terakhir poin N adalah pelatihan karyawan. Kita mulai dari poin A, lingkungan produksi. Untuk lingkungan produksi di sini meliputi lokasi industri rumah tangga yang istilahnya di situ yang penting tidak dekat dengan sumber-sumber pencemaran. Seperti contoh di gambar sebelah kanan ada gambar kandang sapi ya, kandang ternak yang dekat dengan
ruang produksi. Nah, itu tidak diperkenankan sini. Jadi lokasi industri rumah tangga tidak boleh dekat dengan sumber pencemar seperti tempat sampah atau tumpukan sampah, kemudian sumber-sumber asap, sumber bau, kemudian ada limbah di situ atau dari limbah yang terbuka ya, saluran yang terbuka tidak boleh, kemudian kandang hewan, ya, itu juga tidak diperkenankan. Kemudian untuk lingkungannya harus terjaga kebersihannya, ya, kemudian sampah dikelola dengan baik, ada parit atau saluran air harus dibuat lancar, dibuat untuk lancar, dan untuk jalan atau gang yang penting tidak berdebu atau terpelihara. Kemudian poin B, bangunan dan fasilitas industri rumah tangga ya. Untuk bangunan ruang produksinya nomor 1, desain dan tata letaknya harus diperhatikan. Untuk yang desain atau tata letak bisa memilih ruang produksi yang sekiranya kita bisa melakukan pembatasan atau perlakuan pada ruangan itu supaya bisa mengendalikan faktor-faktor risiko yang ada di ruangan produksi itu. Dan tata letaknya juga dijaga, istilahnya diurutkan dari proses mentah sampai dengan proses matangnya atau produksinya. Jadi biar tidak terjadi pencemaran silang, kontaminasi silang. Kemudian untuk lantai di sini harus kedap air, kuat, rata, tidak licin dan landai. Ya. Untuk minimalnya adalah sudah dalam bentuk plesteran semen yang sudah dihaluskan atau dalam bahasanya itu kan adalah diaci seperti itu. Kemudian untuk dinding juga sama ya, harus kedap air, rata, warnanya terang, kuat, bersih. Ya, jadi minimalnya sudah tadi diaci atau halus, acian halus seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah langit-langit. Untuk langit-langit harapannya sudah menggunakan plafon ya, tapi kalau umpamanya tidak bisa disediakan plafon, minimal ada upaya untuk melindungi bagian langit-langit dengan tutup, bisa berupa plastik bening ya, plastik bening, atau bisa dengan minimal bekas-bekas baliho ya, itu bisa digunakan juga, dimanfaatkan untuk menutup bagian atas. Fungsinya adalah mengurangi faktor risiko cemaran dari atas, berupa ada angin, kemudian debu yang kontak dari genteng itu bisa dikurangi dengan adanya pemasangan pada langit yang tadi plastik atau baliho atau bekas-bekas yang bisa digunakan plastik. Kemudian untuk pintu dan jendela ya, sini diupayakan pintu dan jendela utamanya adalah bisa rapat ya, bisa rapat dan anti serangga ya, didesain untuk anti serangga ya. Supaya nanti kalau ada lalat dan sebagainya masuk, ada upaya dia tidak bisa masuk ke ruang produksi. Demikian juga untuk lubang angin atau ventilasi sudah dipasang kasa anti serangga atau screening ya, seperti itu, biar tadi untuk serangga dan hewan pengganggu juga tidak bisa masuk di ruangan produksi. Kemudian untuk permukaan tempat kerja yang penting dia bahannya halus ya, bersih, halus, rata ya, tidak lubang-lubang ya. Jadi ketika dibersihkan dia mudah dibersihkan. Kalau bagus ya stainless ya, standar. Kalau namanya stainless bisa menggunakan aluminium, bisa nanti apapun mungkin bisa didesain dengan marmer, granit atau apa, itu bisa diperbaiki. Kemudian untuk fasilitasnya ya, fasilitas ruang produksi, kemudian ada ruang penyimpanan ya, ada ruang penyimpanan, ada sarana untuk cuci tangan, cuci bahan dan sebagainya. Ini contoh-contohnya tata letak dapur ya, seperti itu. Kita pakai gambar. Ini ada suasana tempat produksi yang pernah ada ya, pernah kunjungi seperti itu. Kesannya masih
semrawut ya, yang pertama. Selanjutnya C, peralatan produksi. Pada peralatan produksi ini meliputi persyaratan bahan peralatan. Nah, di sini wajibnya adalah food grade ya, kemudian tidak berkarat dan bersih. Perlu diperhatikan dalam penggunaan plastik. Plastik yang digunakan harus sudah ada logonya food grade di bagian belakang. Nah, bagian bawahnya biasanya sudah terdapat logo berupa gelas sama garpu, itu yang logo food grade. Kemudian kondisi permukaan yang kontak langsung dengan tangan harus halus, tidak bercelah, dan tidak menyerap air. Kemudian diletakkan sesuai dengan urutan proses yang ada pada sarana produksi itu. Ya, ini tadi sudah di depan tadi bahwa urutan proses tadi bisa mengurangi terjadinya kontaminasi silang. Kemudian kalau sudah bagus barangnya tadi, pemilihan paralel yang bagus, harus dilakukan pemeliharaan ya, agar fungsinya bisa berfungsi dengan baik. Jadi sudah bagus, kalau tidak dipelihara juga nanti akan mengalami penurunan untuk fungsinya. Kemudian untuk alat ukurnya ya, harus bersih dan dipastikan keakuratannya bisa ditara. Di sini untuk alat ukur kami berikan masukan atau masukan untuk alat ukurnya itu harus berupa timbangan yang digital ya. Lebih baik yang digital karena di situ bisa mengukur sampai dengan miligram seperti itu. Jadi, untuk BTP juga bisa digunakan, kemudian untuk bahan pun juga bisa sekalian. Untuk menggunakan yang masih takaran besar seperti itu nanti tidak akurat. Jadi untuk penggunaan timbangan ya harapannya menggunakan yang tidak. Kemudian ini ada contoh-contoh di sini ya. Untuk peralatan bersih, simpan pada tempat yang bersih. Tapi coba diperhatikan secara sama, ada masalah di situ ya. Sudah menemukan masalahnya ada di pojok kiri bawah. Itu ada rak sepatu yang ditempatkan dekat dengan peralatan yang sudah dicuci bersih. Jadi ada resiko cemaran dari sepatu-sepatu yang ada di rak sepatu itu. Kemudian selanjutnya adalah suplai air. Ya. Air di sini harus memenuhi persyaratan fisik ya, fisik untuk air bersih, yaitu jernih, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna ya. Kemudian sumbernya juga kalau diinspeksi atau diperiksa sumbernya aman, jadi diambil dari air sumur atau dari PDAM dan sebagainya, media air gitu. Jangan diambil dari sungai. Kemudian jumlahnya juga sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya fasilitas dan higien sanitasi. Untuk fasilitas harus ada di tempat produksi jamban atau toilet. Ya. Ini akses untuk ke jamban atau ke toilet tersedia di semua lokasi produksi ya. Setiap lokasi produksi harus ada akses untuk ke jamban atau toilet. Ya. Kemudian selanjutnya adalah akses untuk cuci tangan. Kalau cuci tangan di sini harapannya dekat atau malah berada di ruang produksi itu. Jadi setiap kali tangan kotor seperti itu bisa langsung tersedia tempat cuci tangan biar dekat. Kemudian ada pembuangan limbahnya. Nah, di sini diharapkan untuk limbah dari kegiatan produksi tadi tidak mencemari lingkungan. Jadi limbahnya harus dibuang secara tertutup, jangan terbuka atau jadi cemaran di lingkungan terbuka. Kemudian untuk pengolahan sampah, ya, sampahnya yang pertama tempat sampahnya harus tertutup dan nanti pembuangannya juga harus dijadwalkan. Maksimalnya adalah 1 kali 24 jam atau lebih bagusnya ketika
setelah selesai produksi itu sampah langsung segera dibuang dari ruang produksi. Kemudian tadi ada fasilitasnya, yang kedua adalah ada kegiatannya. Pertama kalau ada fasilitas tapi tidak ada kegiatannya ya. Alat bahannya ada kegiatan pembersihan, bahan pembersihnya disediakan dan disimpan di tempat yang berbeda dengan tempat penyimpanan bahan makanan atau peralatan ya. Itu. Kemudian ada jadwal rutinnya untuk kapan kegiatan pembersihan tadi dilaksanakan. Jadi kalau sudah besar, karyawannya banyak, bisa dijadwalkan karyawan siapa yang tugas atau piket di hari itu. Kemudian juga dijadwalkan juga penanggung jawabnya siapa, koordinator untuk melakukan kegiatan pembersihan tadi siapa. Seperti gambar ya, ada cara operasi. Nah, untuk tempat sampah, ya, kiranya jangan yang seperti ini ya, yang digunakan di tempat produksi, harus yang bertutup. Lebih bagus lagi kalau menggunakan tempat sampah bertutup dan injak ya tempat sampah. Poin selanjutnya pemeliharaan higien sanitasi ya. Di sini tadi ada program pemeliharaan kebersihan, jadwal, prosedur dan pelaksanaannya ya, pelaksanaan siapa. Kemudian pengendalian serangga binatang pengganggu itu dari mencegah masuknya tadi seperti yang di ventilasi dan pintu ya, juga harus ada antisipasi di situ. Kemudian menghindari terpaparnya ya, juga nanti saat penyajian atau pendinginan setelah setelah pada penggorengan saat ditiriskan gitu yang kadang biasanya ketiga itu harus tutup biar tidak dihingga keras dan sebagainya. Itu juga pemberantasan. Untuk pemberantasan mohon diperhatikan jika menggunakan bahan-bahan kimia jangan menggunakan di dekat-dekat penyimpanan bahan produksi ataupun produk jadinya. Kemudian nomor 3 adalah binatang peliharaan ya, karena sekarang masih banyak juga yang sayang binatang kemudian lupa mungkin ya tidak mengkondisikan binatang tadi masuk ruang produksi ya. Atau malah ruangan yang binatang produksi tadi digunakan ketika malam hari memasukkan kandang burung dalam itu juga tidak diperbolehkan ya. Untuk siangnya untuk produksi, masuk malamnya nanti ada jantelan-jantelan itu yang ada di dalam itu, kemudian untuk menyimpan burung hijau itu juga tidak diperkenankan. Jadi harus kalau memang sudah punya hewan peliharaan, jauhkan dari lokasi produksi, boleh ya, tapi harus jauh dari lokasi produksi tadi. Ruangan produksi itu dihindarkan dari hewan peliharaan. Kemudian penanganan sampah dengan tepat, di sini maksudnya adalah setiap selesai dilakukan proses produksi ya, sebelum penuh itu sudah harus dikondisikan atau dibuang atau disingkirkan dari ruang produksi itu. Yang menggunakan bahan yang termat tadi meliputi bahan pembersih, bahan desinfektan dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan di mana dan bagaimana untuk cara penyimpanan. Jadi jangan digunakan saat dengan produksi, yaitu saat itu masih ada olahan atau yang mau dimasak, kemudian menggunakan penyemprot serangga dan sebagainya, itu juga tidak diperbolehkan. Ini sudah mencemari. Jangan lupa penyimpanannya harus terpisah sama produk jadi dan produk yang mentah juga. Harus ada lokasi sendiri untuk menyimpan bahan kimia dan sebagainya. Kemudian ada contoh ya, ini sampah tidak segera dibuang dan tempat produksinya masih terlihat kotor ya. Contoh seperti itu. Dan yang ini selanjutnya adalah gambar lokasi
produksi yang sebenarnya bersih tapi masih terkesan merawut. Ada bahan-bahan pembersih dan lainnya yang penyimpanannya masih bercampur. Ini sangat berbahaya. Selanjutnya adalah poin kesehatan dan higien karyawan. Untuk kesehatan karyawan, untuk karyawan yang sakit atau baru sembuh, tidak diperkenankan bekerja dulu untuk menangani makanan. Fungsinya adalah dia tidak mencemari makanan dan seperti itu. Bisa juga kalau memang sakitnya itu sudah sakit penular dan sebagainya, bisa dipindahkan ke lokasi yang tidak berhubungan langsung dengan makanan. Jadi mungkin di bagian akhir ya, setelah dikemas kemudian tinggal packing yang menempel label atau yang sebagainya yang tidak berhubungan lagi dengan makanan langsung. Kemudian apabila ada luka terbuka harus dibalut, kemudian ada cek rutin kesehatan. Nah, yang kedua, kebersihan karyawan di sini perlu diperhatikan untuk pengolah makanan ya, kebersihan badan, rambut, kuku ya, nanti diperiksa, kuku tidak boleh panjang, tidak boleh dipegang ya. Kemudian rambutnya juga harus ditutup ya. Jadi di sini untuk rambut ditutup dengan tutup kepala itu, kemudian untuk kuku wajib pendek ya, tidak boleh kuku yang panjang. Kemudian pakaiannya harus bersih dan menggunakan alat pelindung diri ya. Sarung tangan juga dipakai, masker dipakai, kemudian ada celemek dan tutup kepala ya. Untuk pemakaian perhiasan atau aksesori yang ada di tangan ataupun yang berhubungan dengan dia bisa berpotensi untuk mencemari bahan makanan atau makanan tadi, sebaiknya dilepas ya, tetap harus dilepas walaupun jenengan sudah menggunakan sarung tangan, tetap sebaiknya dilepas saat memproses makanan, termasuk gelang, jam ya, terus cincin utamanya. Kemudian nomor 3 adalah kebiasaan karyawan yang agak susah ya untuk membiasakan. Yang pertama adalah cuci tangan sebelum dan sudah menjamah makanan ya. Itu masih bisa dikendalikan. Ada poin-poin untuk mengingatkan karyawan di sekitar wastafel, di sekitar tempat cuci itu ada peringatan-peringatan atau himbauan untuk mencuci tangan sebelum dan sudah makan. Kemudian yang tidak diperkenankan adalah merokok ya, merokok di dalam ruang produksi tidak diperkenankan, meludah. Nah ini sulit, ini yang garuk-garuk. Untuk garuk-garuk di sini biasanya itu terjadi tidak sengaja, tapi kalau Bapak Ibu semua dalam satu tim ya, kalau ada temannya yang itu harus segera diingatkan karena biasanya tidak sadar untuk melakukan itu. Kemudian bekerja harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh yang punya penangkap atau pemilik kerjanya. Kemudian poin H, pengendalian proses. Ya. Di sini yang pertama adalah menetapkan spesifikasi bahan bakunya. Untuk bahan baku ini wajib ya, ini karena pengendalian yang paling penting, harus ditetapkan dulu bahan baku apa sih yang akan digunakan. Nah, jangan sampai bahan baku itu malah menjadi bumerang ya. Yang harusnya speknya sama malah menjadi yang berbeda-beda, nanti produknya kualitasnya juga berbeda-beda gitu. Kalau sudah speknya sudah bagus ya, harapannya nanti produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang sama. Kemudian yang kedua, penetapan komposisi dan formulasi ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti rasa juga nanti bisa berbeda-beda ya. Saat ini rasanya apa, kurang seperti apa itu, nah, itu nanti harus ditetapkan di komposisi tadi untuk formulasi bahannya harus sama biar
ada seragaman antara produksi pertama, kedua, dan selanjutnya harus standar seperti itu. Kemudian yang ketiga, penetapan cara produksi yang baku. Jadi lama penggorengan, lama pemasakan dan sebagainya juga harus dibuat dokumentasinya atau ditetapkan. Apabila nanti ada yang bantu, ada pekerja bisa melihat harus berapa lama dengan api atau suhu berapa dan sebagainya bisa ditetapkan. Kemudian selanjutnya menetapkan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan. Kemudian penetapan keterangan lengkap tentang produk atau label. Tapi label sudah mungkin nanti ada materi sendiri tentang label yang lebih spesifik lagi. Ini contoh saja yang label pangan ya. Untuk label di sini kami menyampaikan sedikit saja. Label pangan harus jelas dan informatif ya. Kemudian sekurang-kurangnya memuat nama produk pangan, daftar pangan atau komposisi, kemudian berat atau isi bersih, kemudian tanggal bulan kadaluarsa, kemudian nama dan alamat industri rumah tangga dan nomor PIRT serta kode produksinya. Minimalnya ada itu. Bisa sebaik mungkin. Ini ada contoh label yang tidak memenuhi syarat seperti ini ya, bisa diperhatikan karena informasinya masih terlalu sedikit ya. Ini ada contoh label juga ya, ada contoh label di sini. Dan memang sengaja ada yang salah sedikit kalau yang bisa melihat di situ ya. Contoh labelnya, mereknya adalah Yudhistira, produknya tadi ya yang di atas adalah jenis pangannya kayak kacang, ada jenis produksi nomor sekian, ada berat bersih, ada kode produksi, ada kadaluarsa, ada diproduksi oleh, tapi yang agak salah adalah di sini untuk komposisi. Komposisinya ada paru, gitu. Paru, tepung terigu, santan, dan minyak goreng. Salah karena ini adalah judulnya adalah jenis makanannya kayak kacang. Kemudian poin selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan yang baik dapat menjamin mutu dan keamanan pangan produk pangan yang diolah. Ini meliputi penyimpanan bahan berbahaya seperti bahan kimia, bahan pembersih dan sebagainya. Kemudian label dan kemasan, kemudian penyimpanan peralatan, penyimpanan bahan dan produk jadinya. Jadi harus ada penempatan untuk bahan-bahan tadi. Kalaupun tidak terdapat ruangan yang cukup, seperti itu bisa dibedakan dengan beda lemari atau beda tempat, atau beda kotak seperti itu bisa dapat. Ya. Berbedakan, yang penting berbeda antara menyimpan bahan berbahaya dan label dan kemasan dan peralatan dan bahan atau kotak. Bedakan tempatnya. Kemudian untuk penyimpanan bahan ya, yang penting adalah dia bisa melindungi bahan itu dari kerusakan ya. Bisa dari kerusakan, bisa nanti dari cemaran atau gangguan binatang, tikus dan sebagainya. Harus diperhatikan. Contohnya adalah untuk menyimpan beras itu ya harus ada palet ya, ada palet bawah supaya dia tidak jamur ya, tidak tumbuh jamur. Dan untuk peletakannya juga tidak boleh menempel ke dinding ya. Dan untuk penumpukan jangan terlalu tinggi atau jangan sampai mengenai langit-langit. Diperhatikan juga dalam penyimpanan bahan tadi. Oke, kemudian jika melakukan istilahnya pemindahan atau mengemas atau dimasukkan ke dalam toples itu ya, toples ini tidak ada keterangannya ya, itu harus menyertakan bahan apa yang dimasukkan dalam toples tadi. Jadi labeling dari bahan awal yang
dibeli atau mau disimpan dalam bentuk yang lain seperti itu harus dilabeli. Tapi informasinya jangan sampai hilang. Jadi contohnya kalau membeli biasanya kemasan ulang ya, dan ulang kemudian mau disimpan dalam bentuk lain seperti itu, ya apa namanya, untuk labelingnya termasuk yang tadi minimalnya adalah tanggal pembelian sama apa namanya tanggal kadaluarsa sama nama bahannya juga harus dipindahkan ke tempat atau toples tadi yang untuk menyimpan produk tadi atau bahan baku tadi. Supaya apa? Supaya saat menggunakan masih bisa melihat di situ apa namanya, bisa digunakan sampai kapan dan produk itu juga aman seperti itu. Oke, ini contoh-contoh penyimpanan bahan ya. Itu ada contoh, ada tulisan itu tepung apa, terus ada gula Jawa, ini yang seperti itu. Untuk telur ya, untuk telur ketika menggunakan telur masuk di ruang produksi harus dalam kondisi sudah dibersihkan, jangan bersama kotak yang kotor ya. Itu juga potensi untuk mencemari bahan-bahan yang lain yang ada di ruang produksi tadi atau ruang penyimpanan bahan. Ini ada contoh penyimpanan produk jadinya. Itu ya sendiri juga tempat dengan yang bahan baku tadi. Kemudian selanjutnya untuk tanggung jawab. Di tanggung jawab minimal mempunyai pengetahuan tentang prinsip dan praktek higien dan sanitasi serta proses produksi yang ditanganinya. Jadi tanggung jawab harus tahu prinsip-prinsipnya, tahu SOP-nya dan sebagainya. Dia harus mempunyai juga yang wajib adalah sertifikat ya, sertifikat TKP atau penyuluhan keamanan pangannya. Ya, fungsinya adalah nanti sebagai quality control ya, sebagai quality control. Kemudian dia juga mempunyai tugas untuk pengawasan yang rutin. Jadi mengawasi dari pembelian bahan baku, penyimpanan, kemudian proses produksi dan sampai dengan pengemasan dan pelabelan diawasi oleh bank. Kemudian untuk penarikan produk, pemilik industri rumah tangga pangan harus menarik produknya, menghentikan produksinya atau melaporkan pemerintah dan memusnahkan produknya ketika produk yang diedarkan atau yang sudah beredar itu terbukti berbahaya ya, atau ada misproduk seperti itu. Jadi mungkin ada kelalaian dan sebagainya, kemudian produknya tidak standar dan sebagainya, terbukti bisa membahayakan, nah itu harus ditarik. Poin selanjutnya adalah pencatatan dan dokumentasi. Ya. Pemilik harus mencatat dan mendokumentasikan dari awal ya, dari penerimaan bahan baku untuk pembelian. Kalau nanti tidak pembelian tapi ada yang menyetorkan atau supply ya, bayar juga harus dicatat bahan bakunya. Kemudian bahan tambahan pangannya juga harus tercatat ya, dan bahan-bahan penolong. Ya. Kemudian juga mencatat prosesnya dan produk akhir yang dihasilkan. Kemudian catatan dan dokumentasi disimpan minimal adalah 2 kali umur simpan produk. Misalnya untuk kadaluarsa produknya Bapak Ibu adalah 3 bulan, jadi nanti dokumentasi atau pencatatan tadi minimal disimpan 6 bulan. Ya, ada contoh buku dokumen produksi di sini ya. Ada satu adalah buku bahan yang nama bahannya ini contoh untuk pembuatan produknya adalah kecap ya. Ini ada kecap manis dan kecap asin. Oke. Dari sini bahan yang pertama adalah kedelai ya, ada kedelai. Dan dia masuk tanggal berapa, kemudian di sini
jumlahnya berapa ya. Ada contohnya ini ada jumlah 10 kilo tanggal 23 ya. Kemudian asal bahan juga harus diperhatikan, ditulis di sini ada keterangannya. Jika di sini ada keterangan kadaluarsanya bisa dituliskan di kolom selanjutnya ini. Kemudian di bagian keluar juga harus dituliskan ya, tanggal berapa, tanggal keluarnya, ya, jumlahnya berapa, untuk jenis produk yang digunakan untuk memproduksi apa, ya, dan bisa ditanam dan seterusnya ya. Jadi nomor 2-nya juga nanti stoknya bisa mengurangi di sini. Ya. Oke. Ini ditulis seterusnya selama Bapak Ibu masih melakukan produksi ya. Kemudian bahan yang kedua, contohnya ya, bahan kedua ada jumlah, ada tanggal pembelian, ada jumlah yang dibeli, kemudian ada asalnya dari mana. Kemudian jangan lupa kalau ada informasi tanggal kadaluarsa dan sebagainya bisa dituliskan di kolom selanjutnya. Dan untuk pengeluarannya juga harus tertulis ya, ini 23 beli, ini 24 keluar gitu. Ya. Produk yang diproduksi apa, kalau ada dua jenis yang nanti ditulis juga. Kemudian sisanya berapa. Ini contoh dogma produksi. Biasanya dogma produksi ini ditanyakan ketika ada audit atau tidak ya. Jadi harapannya setelah Bapak Ibu punya produksi ya, gitu, punya produk IAP seperti itu, dari awal sampai akhir catatan produksinya disimpan dengan baik gitu. Ini berguna untuk kelangsungan ke IRP Bapak Ibu. Biasanya kalau yang awal-awal masih sederhana, tapi nanti kalau sudah besar sudah ada pengembangan, boleh berkembang. Yang penting benang merah dari produk awal yang masuk atau bahan baku tadi bisa apa istilahnya nyambung atau ada hubungannya sama yang produk yang keluar. Jadi barang ini contohnya ya, produk tanggal ini tuh menggunakan bahan yang dari siapa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah buku produksi atau buku distribusi ya, di sini seperti yang tadi. Di sana tadi ada keluar dari buku bahan tadi, masuk di buku selanjutnya atau dokumentasinya adalah buku produksi di sini. Nah, di sini yang pertama nama produknya adalah kecap manis ya, di situ. Kemudian jangan lupa untuk kode produksi diambil dari buku produksi ini. Jadi tanggal berapanya diproduksi, kemudian ada kodenya, kemudian jumlah yang dihasilkan berapa. Kalau tadi dari buku bahan mungkin keluarnya dalam bentuk kilogram atau liter dan sebagainya, tapi kalau di buku produksi jumlah hasilnya sudah dalam bentuk kemasan produk. Misalnya ada di sini adalah 20 botol hanya 200 mili ya, itu contohnya saja. Jadi di situ nanti adalah jadi 50 bungkus hanya 100 gram itu sudah bisa untuk keterangan lain. Kemudian jangan lupa di sini ada keterangan kadaluarsanya kapan ya, itu. Kemudian bersambung pada distribusinya. Jadi nanti harus ada benang merah antara kode produksi yang dibuat dan sampai dengan toko mana yang mendapatkan kode produksi tadi. Jadi serahkan ke toko mana dengan kode tadi, kode yang tadi. Nomor batch-nya didistribusikan kemana saja bisa jelas. Ya. Kemudian sisanya berapa dan seterusnya. Ya. Ada kecap asin sama kecap manis. Bisa dibuat dengan buku manual, bisa menggunakan peralatan yang lain. Excel juga boleh, dan dimanfaatkan teknologi yang lain juga diperbolehkan. Lanjut ya. Selanjutnya adalah pelatihan karyawan ya. Pemilik atau penanggung jawab harus mengikuti penyuluhan yang ini termasuk dalam proses itu ya. Setelah mengikuti penyuluhan wajib menerapkan dan mengajarkannya kepada karyawan yang ada. Jadi informasi yang didapat dalam penyuluhan harus
sampaikan ke karyawan yang ada atau yang membantu di lokasi tersebut. Ya, ini adalah contoh formulir pemeriksaan sarana produksi pangan di rumah tangga ya. Yang formulir ini berlakunya adalah nasional ya. Ini ada nama perusahaan ya, ada nama pemiliknya siapa, jenis pangannya apa, nama pengawasnya siapa, wilayah mana, kemudian tanggal tahun pemeriksaan, nomor PIRT, kemudian tujuannya apa, tujuan baru atau rutin. Oke. Untuk elemen yang diperiksa sama dengan yang tadi ya, ada 37 item. Kita mulai dari yang pertama ya. Ini ada 4 kategori: minor, mayor, serius, dan kritis ya, yang ditemukan dalam pemeriksaan. Jadi formulir di sini adalah untuk pemeriksaan ini kalau ada masalah di nomor itu atau pada temuan di sini di checklist ini, jadi nanti ada isian di bagian sebelah kanan yang berwarna putih. Gitu. Jadi kalau tempat lokasi Bapak itu bermasalah ya, contohnya seperti ini nomor 1, poinnya adalah lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor, dan berdebu. Ketika nanti auditor atau yang petugas melaksanakan pemeriksaan dan ditemukan lokasinya adalah tidak terawat, seperti itu akan ada temuan di bagian serius sebelah kanan. Kemudian selanjutnya untuk yang di bangunan fasilitas seperti itu ya, ini ruang produksinya sempit, kita dibersihkan. Nah, itu juga nanti ada temuan kalau memang di situ memang ditemukan poin itu, maka temuannya adalah mayor ya. Kemudian untuk lantai, dinding dan langit itu juga termasuk kategori serius di sini. Kemudian ventilasi ya tadi, ventilasi, pintu dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu juga temuannya adalah serius. Ya. Termasuk kalau tidak menggunakan atau tidak memasang tadi ya, penghalau serangga juga termasuk temuan di situ. Itu ventilasi. Dan kita baca untuk peralatan produksi ya, nomor 5 itu ada permukaan yang kontak langsung dengan pangan, berkarat dan kotor, temuannya adalah kritis ya. Kemudian peralatan tidak dipelihara juga maksudnya di serius. Kemudian untuk alat ukur atau timbangan ya, itu ketika tidak tersedia atau tidak teliti, temuannya adalah serius ya. Kemudian untuk suplai air bersih ya, di sini air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, itu kalau mau ditemukan itu temuannya nanti adalah mayor. Kemudian untuk air berasal dari sumber yang tidak bersih atau menggunakan air dari air sungai dan sebagainya, itu temuannya adalah kritis. Kemudian untuk fasilitas kegiatan bikin sanitasi nomor 10 ya, ini sarana untuk pembersihan, penyucian bahan pangan, perawatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik. Apabila ditemukan daftar checklist di situ adalah temuan mayor. Ya. Nomor 11, tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan. Apabila ditemukan masalah itu, semuanya adalah serius. Ya. Lanjut nomor 12, sarana toilet atau jamban kotor ya, tidak terawat dan terbuka ke ruang produksi ya. Biasanya ini juga jadi temuan kami ya. Itu juga ada temuan di sini merupakan temuan yang serius. Kemudian nomor 13, tidak tersedia tempat pembuangan tertutup, itu temuannya adalah kritis. Selanjutnya, karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau ada yang sakit. Nah, apabila ditemukan, temuannya adalah kritis. 15, karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan atau mengenakan perhiasan, ya, itu temuannya serius. Kemudian nomor 16, karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai atau mengolah makanan, sudah menangani bahan mentah atau bahan atau alat kotor ya.
Dan sesudah dari keluar dari toilet atau jamban, itu kalau tidak ditemukan masalah di situ, maka temuannya adalah kritis. Kemudian nomor 17, karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik seperti makan minum di ruang produksi, ya, yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan. Nah, umpamanya nanti ditemukan itu, ya, berarti semuanya adalah mayor, ya, semua mayor. Kemudian nomor 18, tidak adanya penanggung jawab izin karyawan, juga temuan mayor. Selanjutnya nomor 19, bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur atau disimpan dalam wadah yang tanpa label. Jadi ditemukan juga menjadi temuan yang mayor. Kemudian nomor 20, program higien dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala. Apabila ada masalah itu, ditemukannya adalah kategori serius. Kemudian nomor 21, hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan. Apabila ditemukan, masuk kategori kritis. Kemudian nomor 22, sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang. Ini masuk temuan serius. Selanjutnya, bahan pangan, bahan pengemas disimpan bersama-sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab, dan gelap, dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding. Ini apabila ditemukan masalah tersebut masuk dalam kategori temuan kritis. Kemudian nomor 24, peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor. Apabila ditemukan juga termasuk temuan kategori kritis. Kemudian nomor 25, IRTP tidak memiliki catatan menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan syarat penggunaannya. Apabila ditemukan juga nanti masuknya di kritis. Kemudian IRTP tidak mempunyai atau tidak memiliki bahan alir produksi pangan. Itu juga kalau ditemukan masuk kategori serius. Kemudian selanjutnya IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan, itu juga semuanya serius. Selanjutnya bahan tambahan pangan tidak diberi penandaan atau labeling dengan benar, itu juga masuknya di kategori serius. Kemudian selanjutnya alat ukur atau timbangan untuk mengukur atau menimbang BP atau bahan tambahan pangan tidak tersedia atau tidak teliti, itu juga termasuk temuan yang serius. Kemudian selanjutnya label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar pangan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kadaluarsa, kode produksi, dan nomor PIRT. Apabila ditemukan masalah itu, masuk kategori kritis. Kemudian untuk label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi juga termasuk temuan yang kritis. Kemudian IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan, termasuk kategori kritis, ya. Kemudian selanjutnya IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindakan koreksi, ini termasuk temuan serius. Kemudian nomor 34, pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman, masuk temuan yang kritis. Kemudian nomor 35, IRTP tidak memiliki dokumen produksi, itu masuk temuan serius, ya. Kemudian dokumen produksi tidak mutakhir, itu masuk minor. Kemudian selanjutnya IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan, termasuk temuan kritis. Ya, juga kriterianya di sini yang lulus adalah ketika ditemukan hasilnya adalah level 1 dan level 2. Ketika dapat diterbitkan, jika nanti hasil penilaian level 3 dan 4, penerbitan sertifikat IRT ditunda sampai dengan item yang bermasalah tadi terselesaikan. Kemudian form tadi dasarnya adalah Perkab Hukum nomor 2207 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi IRTP. Perubahannya berlaku, hasilnya menjadi dasar terbit atau tidaknya STP IRT dan dituangkan dalam berita acara. Kemudian di sini itu tadi digunakan juga untuk pemberian
dalam pemberian SPP baru atau PIP baru atau perpanjangan jika menggunakan form yang sama di memeriksa di lokasi. Oke, kriterianya di sini sudah kami sampaikan. Untuk kritis tadi mempengaruhi keamanan produk secara langsung, kemudian untuk serius mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan produk, ya. Kemudian untuk mayor potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan produk, dan yang minor mempunyai potensi mempengaruhi mutu produk. Jadi untuk kesimpulan seperti ini ya, kalau umpamanya tidak lulus, PIP-nya ditunda dengan melakukan perbaikan terlebih dahulu. Oke, demikian tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.